Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ida Rawati Gultom, guru SD 173-198 Pansurna Tolu. Saya mengajar di kelas 3, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja mengambil tema 3, yaitu benda-benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 2, yaitu benda-benda yang terbuat dari kayu. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan menyaksikan video pembelajaran untuk selanjutnya. Saya mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk meningkatkan pembelajaran saya di SD yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Kelas 3. Yes, yes, yes. Ya, masuk dengan teratur. Sinangga
musyawarah dan mengambil keputusan hasil musyawarah tersebut. Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, sekarang amati dulu gambar yang Ibu tayangkan ini. Sudah diamati? Sudah? Iya. Ada gambar apa di situ? Meja, kursi, pensil. Iya, bagus. Coba. Benda-benda tersebut terbuat dari kayu. Iya. Bagaimana cara pengolahan kayu sehingga bisa menjadi benda yang kita pakai sehari-hari? Nah, kita akan membaca. Ini dia. Ini. Ayo, siapa bisa membaca? Dani, baca dulu yang di atas. Benda terbuat dari kayu. Benda terbuat dari kayu disebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitar banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, Dan dan lemari. Ya, itulah tadi beberapa benda yang terbuat dari kayu. Bagaimana cara pengolahannya? Yang pertama, coba baca dulu. Si Kresia, ayo baca dulu. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirimkan ke pabrik atau pusat kerajinan atau Ya, coba sambung Dani. Ayo. Atau pusat penggajian. Nah, ini teruskan pengiriman log. menggunakan angkutan khusus seperti truk berlari darat atau kapal berlari sungai. Setelah itu log dipenuhkan sesuai keperluan. Meskipun kita tidak berjalan terlambat, dia mendapat menyenangkan yang pakai kayu perlu dikeringkan. Caranya dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Karena kayu dapat dipilih bahan dan tidak. Iya, cukup ya. Iya. Nah, jadi teman kita si Dani tadi sudah membaca bagaimana cara pengolahan kayu. Dari mana tadi kayu itu diperoleh? Dari pohon. Pohon-pohon ditebang, dipotong-potong menjadi apa namanya anak-anak? Iya, jadi kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu disebut juga itu dengan log. Bagus, tepuk tangan buat si Dani. Iya, kayu gelondongan disebut juga itu dengan log. Setelah dibuat menjadi kayu gelondongan, kayu-kayu tersebut dikirim ke pabrik. Untuk apa dikirim ke pabrik? Digergaji untuk membentuk, untuk mudah dibentuk menjadi benda. Sebelum dibuat menjadi benda, kayu-kayu tersebut yang dipotong itu harus diapakan? Dijemur atau dikeringkan. Untuk apa dikeringkan anak-anak? Ayo, untuk apa dikeringkan? Agar tidak dimakan Iya, bagus. Tepuk
Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya dari semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh adik-adik. Kelemahannya benda berbahan kayu itu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah ini tadi tentang bahan dasar kayu adik-adik. Ternyata proses untuk membuat suatu lemari itu panjang ya. Harus menebang pohon dulu, lalu membawanya ke penggergajian. Di situ diolah menjadi papan-papan atau menjadi log, lalu dijemur, lalu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau dibuat lemari, ya dibuat lemari, terus dibuat meja, dibuat kursi, dan lain yang terbuat dari kayu. Coba adik-adik sebutkan apa saja sih benda yang terbuat dari kayu? Ya, ada lemari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, pensil, dan lain sebagainya. Adik-adik semuanya, kita telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Coba adik-adik lengkapi gambar pada kotak yang ada di buku kalian. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi. Nah, pembuatan benda-benda dari kayu itu melalui beberapa proses. Proses yang pertama adalah penebangan pohon adik-adik. Lalu proses yang kedua adalah pengiriman log atau kayu gelondongan tadi ya, dengan menggunakan angkutan truk. Setelah naikkan ke atas truk, nah kayu-kayu ini dibawa ke tempat penggergajian atau tempat pemotongan log kayu. Nah setelah itu log kayu yang sudah dipotong itu harus dijemur supaya tidak diserang rayap atau serang. Penghijauan atau reboisasi itu artinya menanami kembali. Nah, itulah tadi ya yang kita saksikan tadi video tentang proses pengolahan kayu. Coba siapa yang boleh bisa membuat pertanyaan dari bacaan tadi? Coba. Saya Bu. Dani bikin dulu pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi penebangan liar? Bagaimana cara mengatasi penebangan liar? Ya, tentang itu Dani. Ya, siapa yang dapat menjawab pertanyaan si Dani? Ayo. Anak kami siapa? Anak kami Dani. Pemerintah akan menghukumnya. Iya bagus. Pemerintah akan memberi sanksi atau hukuman. Coba pertanyaan untuk Dani. Ada lagi anak kami yang bisa membuat pertanyaan? Coba anak kami si Pari. Ayo, buat dulu pertanyaan. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Iya bagus. Siapa yang dapat menjawab? Coba Saya, Bu. anak Chelsea. Terjadi longsor dan banjir. Iya terjadi longsor dan banjir. Betul itu.
tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, terima kasih untuk si